Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menjalankan fungsi fisiologis tubuh, kita membutuhkan setidaknya 50 jenis hormon sebagai pembawa pesan kimiawi. Tidak bertambah atau berkurang. Hormon dapat memfasilitasi pelatihan dan pertumbuhan, berkontribusi pada tingkat daya tahan yang berkelanjutan pada orang yang berlatih secara efektif. Hormon merangsang protein dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk pembangunan otot dan mengontrol kadar glukosa dalam sel. Mengapa hormon penting? Untuk mempertahankan kinerja optimal, kita harus memberi perhatian khusus pada hormon. Hormon dapat memiliki dampak yang sangat luas pada kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Bisa berupa kekebalan, kesuburan, kesejahteraan, perasaan sehat secara umum, dan yang terpenting di sini, performa dalam bersepeda. Bagaimana bersepeda mempengaruhi hormon? Kita mengetahui bahwa bersepeda adalah obat untuk stres. Dan tentu saja, dalam beberapa hal memang demikian. Tetapi olahraga menempatkan tubuh di bawah tekanan lain dan mempengaruhi produksi hormon. Pesepeda dapat mengalami stres dalam berbagai cara, baik itu disebabkan oleh pengerahan otot, dampak mental dari balapan, dan tentu saja dampak dari kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami stres, baik fisik, mental, persepsi, atau aktual, tubuh memproduksi hormon kortisol. Dalam konteks bersepeda, tingkat kortisol yang dihasilkan akan bergantung pada berbagai faktor. Kondisi kesehatan saat ini, energi yang dikeluarkan, dan kondisi di sela-sela pengerahan tenaga. Kortisol membantu kita melalui sesi latihan apapun yang mereka alami. Apakah itu perjalanan yang panjang dan durasi lama, pendakian curam dari tanjakan 15% yang tampaknya tidak pernah berakhir, atau sesi interval di turbo. Kondisi ini membuat kita menghasilkan terlalu banyak kortisol dan merusak keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Ada 3 elemen kunci yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan hormon, yaitu beban, nutrisi, dan pemulihan. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan produksi kortisol. Akibatnya akan menghambat produksi hormon lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan. Tanpa nutrisi dan istirahat yang tepat dalam rutinitas latihan, tubuh akan merespon dengan resistensi kortisol atau penipisan kortisol dan progesteron rendah. Hasilnya bisa berupa suasana hati yang rendah dan kecemasan yang tinggi, yang mempengaruhi pemulihan, termasuk tidur dan pertumbuhan otot. Bagi wanita, hal ini dapat mempengaruhi menstruasi dengan meningkatkan kerentanan terhadap sindrom pramenstruasi atau PMS dan menstruasi tidak teratur serta penurunan kesuburan. Intinya, itu menyebabkan kelelahan. Bagaimana cara mencegah hal ini terjadi atau memulihkannya? Pertama, kita harus memastikan kita tidur lebih dari 7 jam semalam dan secara konsisten makan makanan yang baik. Tidak ada rencana pelatihan yang sama untuk semua orang dalam upaya mengoptimalkan hormon kita dan dampak kinerjanya. Mencatat gejala dan perubahan fisik dan mental selama beberapa minggu atau bulan pelatihan dapat membantu kita untuk mengetahui pengaruh latihan terhadap hormon kita. Misalnya, untuk seorang wanita, kita mendapati tingkat kecemasan akan lebih tinggi selama minggu tertentu dalam siklus menstruasi kita, sehingga kita akan menghindari skenario berisiko tinggi yang akan meningkatkan tingkat stres kita. Jika itu adalah sesuatu yang kita khawatirkan atau bahkan membuat kita penasaran, kita bisa mendapatkan tes darah khusus untuk memahami dampak rutinitas latihan kita pada hormon kita. Wawasan singkat ini hanyalah puncak gunung es dalam hal mengeksplorasi bagaimana hormon kita akan mempengaruhi pelatihan kita.
Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.